Kajian berikutnya fadlu i'anatil ghazi. Nah ini tadi ya. Keutamaan memberi bantuan atau memberi pertolongan kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia telah bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Rawahu Syaikhaini wa Tirmidzi. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan bagi orang yang berperang di jalan Allah, maka dia seperti berperang. Fi asli sawab, ya, artinya dalam pahalanya, tapi dalam pokok pahalanya, bukan dalam kadar pahalanya. Nanti kalau jahaza, ya, memberikan persiapan perlengkapan untuk orang yang berperang itu dalam bentuk kendaraan, kuda misalnya, memberikan pinjaman kuda, nanti dapat bagian dari ghanimah. Tapi itu administrasi, bukan harapan, ya. Kalau di depan sudah mengatakan, ini aku punya kuda, kamu bawa untuk berjihad, nanti aku dapat bagian ghanimah, ya, beda itu. Nah, itu administrasi. Bagi pelakunya, dia tidak berpikir dapat ghanimah atau tidak berpikir. Ya. Kemudian waman khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Khalafa ghazian fi sabilillah itu fi ahlihi. Barang siapa yang menggantikan fungsi orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka dia telah berperang. Artinya menggantikan fungsinya dalam keluarganya. Ya, karena yang berperang di jalan Allah itu berangkat itu sebagai soko guru ekonomi keluarga, supaya dia tenang. Kamu berangkat, keluargamu biar saya yang memikirkan keperluannya. Paling tidak sama seperti ketika ada Anda atau lebih baik. Iya. Jangan ketika masih ada kepala rumah tangga yang berangkat berperang itu jatahnya sehari makan 3 kali, setelah ditangani oleh penggantinya ini dikurangi, ya kan? Jangan begitu. Tapi paling tidak sama atau lebih baik. Ini juga peluang, saudara-saudara sekalian. Hari ini tidak semua orang dimudahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malah cenderung sulit untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dilakukan adalah jahaza ghazian fi sabilillah atau khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin. Hadis yang kedua tentang masalah keutamaan memberi bantuan atau menolong
orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubti'a bi fa'ahmilni. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni ubti'a bi fa'ahmilni. Keterangannya di dalam catatan kakinya, kendaraanku mengalami musibah, ya, halakat dabati, ya, sehingga tidak bisa digunakan. Fa'ahmilni, maka di sini maka berilah aku, ya, kendaraan supaya aku bisa ikut berangkat berjihad fisabilillah. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'inti, aku tidak punya. Faqala rajulun, maka berkata seseorang yang lain yang mendengarkan dialog itu, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ya Rasulullah, aku bisa menunjukkan kepadanya siapa orang yang bisa memberikan kendaraannya kepadanya. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang atas kebaikan, maka baginya pahala seperti pelakunya. Ini menunjukkan toh, ini si fulan itu mampu menunjukkan. Apalagi nanti si fulan yang mampu itu kemudian dia memberikan kendaraannya, itu dia termasuk jahaza ghazian fisabilillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. An Nabi Sa'id radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya yaitu dari Abu Sa'id radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ila Bani Lihyan liyakhruj, ya, jazm perintah, liyakhruj min kulli rajulaini rajulun, karena dia jazm, ya, sukun, maka menjadi perintah. Apa namanya dalam sharaf amar ghaib, ya, liyakhruj ukhruj la yakhruj la takhruj, masih ingat, ya? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu orang laki-laki dari Bani Lihyan supaya, perintah ini, supaya ia keluar berperang di jalan Allah, min kulli rajulaini rajulun, setiap dua orang satu orang. Summa qala lil qa'id, kemudian beliau berkata kepada orang yang tidak berangkat berperang, karena setiap dua orang satu orang diperintahkan berperang, jadi yang satu duduk di rumahnya. Ayyukum khalafa al-kharija fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mislu nisfi ajril kharij. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Ini khusus, ya, di atas tadi umum, yang ini khusus. Bani Lihyan diperintahkan setiap dua orang laki-laki, satu orang berangkat berperang, satu orang yang tidak berangkat berperang ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang dia menggantikan fungsi orang yang keluar berperang di jalan Allah di dalam keluarganya dan hartanya secara baik, maka baginya
sama dengan separuh pahala orang yang berangkat berperang. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Jadi luar biasa ya ikhwan, menolong orang yang berangkat berperang itu luar biasa. Ya. An Buraidah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau telah bersabda, hurmatu nisa'il mujahidina lal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Wa ma mir rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhudha min amalihi ma syaa fama dhannukum. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Sebaliknya, kalau yang tadi siapa yang mengganti fungsi orang yang berjihad di jalan Allah dalam keluarganya dan hartanya dengan baik, dia mendapatkan separuh pahala dari orang yang berjihad di jalan Allah, maka pada hadis ini ancaman bagi yang mengkhianatinya. Kemuliaan atau kehormatan ya, wanita-wanita mujahidin atas wanita-wanita yang tidak berjihad ya, nisa'il mujahidin ini ya katakanlah istri ya, istri-istri daripada para mujahidin yang berangkat berjihad ya, kemuliaannya dibanding dengan yang tidak berangkat berjihad kahurmati ummahatihim, seperti kehormatan ibu-ibu mereka, kedudukannya tinggi ya. Jadi kalau ada mujahid pergi berjihad di jalan Allah, dia mempunyai istri di rumah itu ya, itu lebih mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala dibanding daripada istri orang-orang yang tidak berangkat berjihad di jalan Allah. Kahurmati ummahatim, seperti kehormatan daripada ibu-ibu mereka, begitu tinggi tempatnya ya. Jadi kalau harus membantu itu jangan membantu dengan memandang rendah, tetapi harus membantu dengan memandang dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Tidaklah seseorang yang dia tidak berangkat berjihad di jalan Allah, kemudian dia mengganti fungsi seseorang yang berjihad di jalan Allah di dalam keluarganya, kemudian dia mengkhianatinya, fayakunuhu fihim ya, mengkhianatinya. Kalimatnya, keterangannya, bitafsirihi fil wajib lahunna, yaitu dengan mengurangi ya kewajiban yang harus dipenuhi kepada keluarga itu ya, fayakunuhu fihim illa wuqifalahu yaumal qiyamah, kecuali ia akan diberhentikan pada hari kiamat, fayakhudha min amalihi ma syaa, kemudian diambil dari amal-amal baiknya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Famadhannukum, kalimat famadhannukum itu diterjemahkan di sini la yabqa min hasanati syai'an. Tidak cukup itu kebaikan-kebaikannya itu untuk menutup pengkhianatannya itu, sehingga habis kebaikan-kebaikannya itu untuk menutup itu, tidak tersisa sedikit. Berat sekali ya Pak. Jadi kalau di lingkungan saudara ada mujahidin ya yang berjihad di jalan Allah dalam bentuk apapun ya, maka keluarganya itu mempunyai satu kemuliaan, kehormatan di atas ya kita semua ini, seperti kemuliaan ibu-ibu kita.
Kita mempunyai kewajiban untuk memperhatikan betul bagaimana keperluannya, sehingga mengganti seperti dia tidak pernah ditinggal berjihad oleh suaminya. Keperluannya sama atau lebih baik. Barang siapa yang kemudian mengkhianati, artinya mengurangi dari keperluan yang wajib diberikan kepada keluarga itu, ini berat resikonya. Nanti ada yang disebut dengan jusur pada hari kiamat. Setelah urusan dengan Allah ini selesai, manusia ini sudah selesai urusannya, amal baiknya sudah diberikan oleh Allah dan lebih banyak daripada amal buruknya. Dia sudah melewati sirat di atas jahanam, tinggal satu langkah lagi dia masuk ke surga. Wuqifalahu, dia dihentikan pada satu tempat yang disebut dengan al-jusur, ya, tempat di mana urusan manusia dengan manusia diselesaikan. Manusia yang pernah menuduh saudaranya dengan tuduhan palsu nanti diselesaikan di situ. Manusia yang pernah menumpahkan darah saudaranya nanti diselesaikan di situ. Manusia yang pernah memakan harta saudaranya tanpa cara yang benar menurut syar'i diselesaikan di situ. Manusia yang pernah mencaci maki saudaranya ketika di dunia diselesaikan di situ. Lah ini khusus untuk manusia yang mengkhianati kewajibannya untuk mengganti fungsi orang yang berjihad di jalan Allah pada keluarganya, diselesaikan di situ. Dan di sini lebih tragis lagi. Karena apa? Kebaikannya itu ya, puasanya, siamnya, sedekahnya dan lain-lain, kebaikan pahala itu semua tidak cukup untuk mengganti pengkhianatannya terhadap keluarga mujahid. Tidak cukup. Maka la yabqa min hasanatihi syai'an, kebaikannya itu tidak ada sisanya sama sekali, sedikit pun. Berat itu, berat. Jadi ikhwan sekalian, moga-moga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memandang persoalan ini dengan baik. Tidak keliru kita melihat keluarga-keluarga ikhwan-ikhwan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan fungsi, mengganti fungsi dari suaminya dengan baik. Moga-moga kita diberi kekuatan untuk memandang itu dengan baik.